Setelah publik balap motor tanah air dibuat takjub oleh sepak terjang Veda Ega Pratama, kini radar pengamat balap internasional kembali menangkap satu nama potensial baru dari Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadipa. Setelah kita melihat performa Ramadipa di Junior Moto3 kemarin, tidak menutup kemungkinan bahwa Ramadipa bisa ikut meramaikan persaingan kelas Moto3 musim depan. Bagaimana sepak terjang Ramadipa agar bisa ikut meramaikan persaingan di Moto3 bersama Veda? Yuk kita bahas satu persatu. Lahir di Yogyakarta, kota yang juga melahirkan talenta sekelas Veda Ega Pratama, perjalanan Kiandra Ramadipa menuju grid internasional tidak terjadi dalam semalam. Bakat alaminya mulai terlihat sejak ia mendominasi kompetisi domestik di kelas pemula. Melalui pembinaan berjenjang dari Astra Honda Racing School, kemampuannya dievaluasi dan diasah secara ketat. Melompat dari sirkuit lokal di Indonesia ke sirkuit permanen di Eropa adalah tantangan besar bagi setiap pembalap muda Asia. Selain harus beradaptasi dengan karakter motor yang berbeda, mereka juga dihadapkan pada cuaca Eropa yang fluktuatif dan tekanan mental yang tinggi. Namun, Ramadipa menunjukkan salah satu kelebihan utamanya, ketenangan dalam membaca situasi balapan dan proses adaptasi yang cepat. Pengalaman bertarung di Asia Talent Cup menjadi fondasi penting bagi Ramadipa. Di ajang tersebut, ia belajar bagaimana mengelola manajemen ban, menentukan titik pengereman yang akurat, serta menjaga konsistensi lap time dari lap pertama hingga lap terakhir. Fondasi inilah yang kemudian ia bawa saat mulai mencicipi ketatnya atmosfer balap di benua Eropa. Memasuki musim balap 2026, hasil dari proses adaptasi tersebut mulai terlihat secara konkret. Di ajang Red Bull Rookies Cup, sebuah kompetisi yang dikenal sebagai pintu gerbang utama menuju kelas MotoGP, Ramadipa mulai mencuri perhatian para pencari bakat Eropa. Pada balapan pembuka di sirkuit Jerez, Spanyol, ia menunjukkan performa yang sangat disiplin. Ketika pembalap-pembalap tuan rumah tampil agresif dan saling menekan sejak awal lap, Ramadipa memilih strategi yang lebih taktis. Ia menjaga ritme berkendara di rombongan depan, menghemat usia ban, dan menghindari kesalahan sekecil apapun. Strategi ini membuahkan hasil positif ketika ia mampu melakukan manuver krusial di lap-lap akhir untuk mengamankan posisi podium yang sangat penting bagi poin klasemennya. Performa impresif ini berlanjut di ajang FIM Junior GP kelas Moto3. Saat berlaga di sirkuit Barcelona Catalunya, Ramadipa yang membela Honda Asia Dream Racing Junior Team kembali menunjukkan kapasitasnya. Pada race 1, ia berhasil menyentuh garis finish di posisi kelima setelah melewati pertarungan sengit di tikungan terakhir dan maju ke podium 3 karena pembalap di depannya terkena penalti. Di race 2, konsistensinya teruji dengan finish di posisi ke-6. Hasil dari sirkuit Catalunya ini memberikannya tambahan 26 poin penting, yang langsung menempatkannya di jajaran 2 besar klasemen sementara. Data lap time menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata Ramadipa sudah setara dengan para pembalap yang telah berpengalaman 2 hingga 3 musim di sirkuit tersebut. Seringkali publik dan media berspekulasi serta membandingkan performa Ramadipa dengan Veda Ega Pratama. Namun, jika kita membedah data telemetri dan gaya berkendara keduanya di lintasan, kita akan menemukan dua pendekatan yang berbeda, namun sama-sama efektif. Veda Ega Pratama dikenal dengan gaya balapnya yang sangat agresif, berani mengambil risiko tinggi saat memasuki tikungan, dan sangat kuat dalam situasi late braking. Gaya ini sangat efektif untuk membongkar pertahanan lawan di sirkuit dengan karakter stop and go. Sebaliknya, Kiandra Ramadipa hadir dengan pendekatan yang lebih metodis. Gaya balapnya cenderung sangat rapi, disiplin dalam menjaga racing line, dan memiliki keunggulan dalam mempertahankan kecepatan di tengah tikungan, corner speed. Ramadipa jarang melakukan manuver spekulatif. Ia lebih memilih menunggu momentum yang tepat saat pembalap di depannya melakukan kesalahan kecil atau ketika ruang terbuka akibat degradasi ban lawan. Menariknya, dalam sebuah kesempatan wawancara dengan media balap, Ramadipa menegaskan mentalitasnya. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya bukanlah untuk meniru atau melampaui capaian pembalap lain secara personal, melainkan mengevaluasi kelemahannya sendiri di setiap sesi latihan. Sikap yang analitis dan fokus pada detail teknis inilah yang membuatnya menjadi pembalap yang sangat diperhitungkan oleh mekanik dan tim di pit box.
Lalu, bagaimana peta jalan atau grand design karier Ramadipa setelah paruh musim 2026 ini? Sisa balapan di musim 2026 akan menjadi periode yang sangat krusial. Manajemen tim dan Dorna selaku promotor MotoGP terus memantau grafik perkembangan performanya secara berkala. Target jangka pendek yang harus dipenuhi oleh Ramadipa adalah menjaga konsistensi untuk tetap finish di posisi 5 besar secara reguler, baik di ajang Red Bull Rookies Cup maupun FIM Junior GP. Jika ia mampu mempertahankan performa dan terus mengumpulkan poin secara konsisten, jalan menuju grid penuh Moto3 World Championship pada tahun 2027 akan terbuka lebar. Kenaikan kelas ke Moto3 pada tahun 2027 adalah target yang sangat realistis, mengingat kuota untuk pembalap potensial dari Asia, khususnya Indonesia, selalu mendapatkan perhatian khusus dari tim-tim papan atas seperti Honda Tim Asia. Musim 2026 ini adalah ajang pembuktian matang atau tidaknya seorang pembalap muda untuk menangani tekanan di sirkuit Grand Prix yang sesungguhnya. Perjalanan karier Muhammad Kiandra Ramadipa memberikan kita gambaran jelas bahwa pembinaan balap motor di Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar. Keberhasilan menembus barisan depan di Eropa bukan lagi sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi talenta alami, kedisiplinan pembalap, dan dukungan teknis yang terstruktur. Kini, proses tersebut sedang berjalan di atas aspal sirkuit-sirkuit dunia. Tugas kita sebagai penikmat balap adalah terus mengawal dan memberikan dukungan yang positif terhadap proses perkembangan talenta muda ini tanpa memberikan tekanan ekspektasi yang berlebihan. Bagaimana analisis kalian mengenai peluang Kiandra Ramadipa untuk mengamankan satu tempat di Moto3 musim 2027 nanti? Apakah karakter dan gaya balapnya yang rapi akan menjadi modal kuat di kelas Grand Prix? Tuliskan pendapat teknis dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak analisis ini hingga selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan pembaruan data dan informasi seputar dunia balap motor secara akurat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.